Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Kondisi geografis Papua bagian timur selalu menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pemantauan nasional. Pantai-pantai terjal, hutan lebat yang belum terjamah, dan minimnya infrastruktur pengawasan menjadikan wilayah ini sebagai titik rawan aktivitas ilegal lintas batas. Dalam kurun beberapa tahun terakhir, sudah lebih dari 3 kali satuan maritim mengidentifikasi objek tak dikenal yang melintas di luar jalur legal, namun tidak pernah ada bukti fisik yang berhasil diamankan. Sampai kemudian, laporan pertama dari satelit pengintai sipil yang dikelola pihak ketiga masuk ke ruang Komando Siaga Nasional. Gambar itu memperlihatkan struktur panjang, mengilap di sebagian sisinya, terdampar di garis pantai berbatu yang tidak tercatat sebagai jalur perlintasan kapal resmi. Objek tersebut pertama kali dikira sebagai bangkai kapal kargo. Namun saat citra, itu diperbesar oleh tim analisis militer. Mereka menemukan adanya detail yang tidak biasa. Bagian atas objek memiliki menara pendek dengan bentuk mirip kubah radar, serta 2 tabung panjang horizontal yang tidak umum ditemukan pada kapal sipil. Warna dominan objek itu adalah coklat gelap, bukan warna khas kapal niaga atau nelayan, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai kamuflase militer laut. Analisis cepat dilakukan dengan melibatkan tim dari Densus 88, karena keberadaan objek itu berada di luar kendali TNI AL yang saat itu sedang fokus pada perbatasan Laut Utara. Dalam waktu kurang dari 8 jam setelah laporan masuk, sebuah tim kecil dikirim menggunakan pesawat militer ke bandara terdekat, lalu bergerak darat menyusuri jalur hutan selama 3 hari. Komunikasi dijaga minimum. Perintah utama, identifikasi, jangan ganggu, dan tunggu perintah untuk intervensi. Tim awal terdiri dari 7 personel yang terbiasa beroperasi dalam kondisi minim dukungan logistik. Mereka membawa perlengkapan pemantauan, jarak jauh, drone pengintai genggam, serta perlindungan senyap. Jalur yang mereka lewati tidak memiliki jalur darat formal. Untuk sampai ke titik pandang pertama yang menghadap pantai, mereka harus membuka jalur semak dan memotong sungai kecil yang debit airnya berubah-ubah karena hujan. Tidak ada bantuan warga, tidak ada penunjuk jalan. Setibanya di posisi pengamatan, pertama, mereka menemukan pemandangan yang mengonfirmasi kecurigaan awal. Objek tersebut adalah kapal. Bukan kapal niaga, bukan kapal nelayan, bukan juga kapal patroli lokal. Kapal itu memiliki lambung panjang dengan desain modular dan lambung rendah, ciri khas dari jenis kapal cepat militer. Warna coklatnya terlihat memudar di beberapa sisi, namun bagian atasnya masih memperlihatkan struktur padat dan bersudut. Tidak ada bendera negara yang dikibarkan, tidak ada nomor identifikasi, tidak ada suara mesin, dan tidak terdeteksi aktivitas manusia. Namun bagian atas kapal menunjukkan keberadaan beberapa senjata laras panjang yang terpasang permanen, sebagian ditutupi kain kedap cuaca, sebagian lainnya terbuka, memperlihatkan laras baja yang tampaknya belum lama digunakan. Tim melakukan pemantauan selama 2 hari penuh. Mereka mendirikan pos sementara di ketinggian, menggunakan vegetasi lebat sebagai kamuflase. Setiap 2 jam, drone kecil dikirim untuk mengambil gambar dari berbagai sudut kapal. Melalui kamera inframerah, tidak ada tanda panas dari dalam kapal. Tidak ada sinyal komunikasi yang terekam dari area sekitar. Namun dari struktur kapal, diketahui bahwa ini bukan kapal yang rusak akibat cuaca atau kecelakaan. Posisi terdamparnya berada pada sudut tertentu, seolah diarahkan secara sengaja agar tidak sepenuhnya tenggelam oleh ombak. Hari kedua, Satuan Pusat menerima laporan awal. Kemungkinan besar kapal ini adalah milik pihak asing. Beberapa bagian kapal menggunakan desain dan material yang tidak umum dalam konstruksi maritim Indonesia. Penempatan senjata juga menunjukkan susunan yang efisien, ciri khas kapal taktis bukan kapal pengangkut. Hal yang paling mencolok adalah sistem penyangga pada bagian tengah lambung, yang biasanya hanya digunakan untuk mengangkut muatan berat seperti kontainer senjata atau perlengkapan teknologi militer. Pihak Densus 88 mengubah status operasi dari observasi pasif menjadi penjagaan terarah. 2 personel tambahan diterbangkan melalui jalur udara dengan helikopter ringan pada malam ketiga. Mereka membawa perangkat analisis elektromagnetik dan sinyal komunikasi.
untuk memastikan apakah kapal ini memang benar-benar tidak aktif atau hanya berada dalam mode senyap total. Di tengah analisis itu, tim menerima sinyal gangguan aneh di frekuensi 2,3 GHz, frekuensi yang jarang digunakan di kawasan sipil, namun lazim dipakai dalam komunikasi militer tertutup. Sinyal itu hanya berlangsung 37 detik, muncul dari arah kapal, lalu hilang. Tidak ada data yang bisa diurai dari sinyal tersebut, namun cukup untuk menaikkan tingkat ancaman dari level kuning ke oranye. Berdasarkan protokol operasi senyap, semua personel diminta menjaga posisi dan tidak melakukan penetrasi ke kapal sampai adanya persetujuan dari pusat. Namun ancaman bahwa kapal ini bisa saja menjadi target dari pihak ketiga, baik untuk penyelamatan maupun pengambilan muatan, membuat Densus mengirimkan permintaan resmi untuk eskalasi operasi. Jika kapal tersebut memiliki nilai strategis tinggi, maka ada kemungkinan pihak-pihak lain akan mencoba mendekati dan mengambil alih. Permintaan itu disetujui hanya dalam waktu 5 jam. Mulai malam keempat, kawasan dengan radius 2 km. Di sekitar kapal ditetapkan sebagai zona larangan masuk taktis. Setiap pergerakan manusia yang terdeteksi di zona tersebut akan ditindak tanpa peringatan. Tim-tim pengintai mulai disebar lebih jauh keluar perimeter, dengan instruksi mengidentifikasi kemungkinan kehadiran pihak lain, baik lokal maupun asing, yang tertarik pada kapal misterius itu. Apapun yang berada di dalam kapal itu bukan barang biasa. Dan Densus 88 tahu, mereka tidak sedang berhadapan dengan kecelakaan laut biasa, tetapi kemungkinan besar bagian dari operasi militer rahasia yang gagal mencapai tujuannya. Satu hal yang tidak pernah berubah dari medan Papua adalah ketidakpastian. Cuaca bisa berubah dalam hitungan menit, sinyal komunikasi kerap terputus meski hanya berjarak beberapa kilometer, dan pergerakan manusia bisa tersembunyi sepenuhnya oleh pepohonan yang saling menjalin seperti jerat. Dalam ketidakpastian itu, Densus 88 belajar untuk bertahan pada satu prinsip. Deteksi lebih awal menentukan keberhasilan operasi. Pada hari kelima sejak observasi kapal dimulai, Satuan Pengintai Luar perimeter melaporkan aktivitas mencurigakan dari arah barat daya, sekitar 1,7 km dari posisi kapal. 3 sosok terekam oleh drone termal melintasi jalur sungai kecil dengan pola gerak khas pasukan darat berpengalaman, bergerak dalam formasi segitiga, menjaga jarak, dan melakukan rotasi posisi setiap 15 menit. Dari cara mereka bergerak, jelas bahwa ini bukan warga lokal atau pemburu liar. Mereka memiliki pelatihan citra satelit mikro yang diambil beberapa jam kemudian menunjukkan bahwa ketiganya membawa ransel besar dan senjata laras panjang. Salah satu dari mereka sempat berhenti dan mengangkat antena pendek dari ranselnya, mengindikasikan upaya komunikasi jarak menengah. Namun sinyal itu gagal ditangkap oleh sistem pelacak, kemungkinan besar karena teknologi enkripsi tingkat tinggi atau karena sinyalnya hanya berlangsung sangat singkat. Tim Densus langsung memperkirakan 2 kemungkinan. Mereka adalah anggota kelompok kriminal bersenjata yang sudah lebih dari 5 tahun beroperasi di wilayah Pegunungan Tengah, atau mereka adalah operator asing yang mencoba mengekstraksi sesuatu dari kapal. Hipotesis pertama diperkuat oleh data intelijen sebelumnya yang menyebut adanya jaringan KKB yang mulai membangun koneksi dengan pemasok senjata dari luar negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, jalur penyelundupan senjata berat menunjukkan adanya pola yang tidak biasa, dan kapal ini bisa jadi adalah salah satu titik pengiriman yang gagal. Langkah pertama yang dilakukan Densus adalah memastikan bahwa ketiganya benar-benar menuju ke kapal. Untuk itu, 2 operator ditempatkan pada 2 titik lintasan kritis yang akan dilalui kelompok tersebut. Titik pertama adalah Bukit Batu yang menghadap langsung ke arah Teluk. Titik kedua adalah jalur menurun di mana vegetasi terbuka dan seseorang akan sangat mudah terlihat dari udara. Pemasangan kamera thermal tambahan dilakukan secara senyap pada malam hari menggunakan sistem drop pack via drone untuk menghindari jejak kaki atau jejak tanah terganggu yang bisa dikenali oleh target. Selama 12 jam berikutnya, pergerakan ketiga individu itu terus dimonitor. Mereka menghindari jalur yang terbuka, istirahat hanya saat hujan lebat turun, dan selalu menjaga posisi berjauhan. Namun, setiap keputusan yang mereka buat secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa mereka tahu lokasi kapal. Pada dini hari, mereka mulai menuruni lereng terakhir menuju arah kapal. Densus mengaktifkan protokol penahanan diam-diam.
Ini adalah prosedur yang mengutamakan penangkapan tanpa suara, tanpa baku tembak, dan tanpa diketahui pihak ketiga yang mungkin berada di area sekitar. 3 tim penyergap dibagi secara spiral mengelilingi target, dengan radius penyempitan setiap 15 menit. Posisi target yang berada di lereng terbuka menjadi titik paling rawan. Namun justru karena itu, Densus memilih untuk melakukan intersepsi di sana dengan harapan visual dan garis tembak lebih bersih. Operasi penangkapan dimulai pada pukul yang telah ditentukan dalam koordinat taktis. Tim Alpha mengambil posisi di atas target, tim Bravo menutup jalur balik, dan tim Charlie menunggu di garis pantai untuk berjaga jika terjadi pelarian ke arah kapal. Dalam 5 menit, semua posisi telah dikunci. Saat target utama berhenti untuk mengamati kapal dari kejauhan, 2 personel dari tim Alpha turun secara diam-diam dengan teknik pendekatan tanpa jejak, menggunakan gravitasi lereng dan kabut pagi sebagai penutup visual. Penangkapan dilakukan secara simultan. 1 orang langsung dijatuhkan ke tanah dan diborgol dengan sistem pengikat instan. 2 lainnya sempat memberikan perlawanan, namun sudah tidak berada dalam posisi strategis untuk bertarung. Senjata yang mereka bawa ditendang menjauh dan diamankan dalam hitungan detik. Tidak ada tembakan, tidak ada suara. Ketiganya ditangkap dalam kondisi hidup dan utuh. Operasi berlangsung tidak lebih dari 2 menit sejak inisiasi sampai pembungkaman penuh. Pemeriksaan awal terhadap barang bawaan mereka memberikan kejutan. Di dalam ransel ketiga orang tersebut ditemukan peta navigasi digital dengan koordinat kapal, spesifikasi teknis bagian senjata atas kapal, dan catatan tangan dalam bahasa asing yang mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya sekadar pencuri senjata, tapi telah memiliki pengetahuan struktur internal kapal. Hal ini memperkuat asumsi bahwa mereka pernah mendapatkan informasi teknis, entah dari kontak asing atau dari operasi sebelumnya. Yang lebih menarik, salah satu ransel mengandung alat pemotong logam portabel yang digunakan untuk membuka kontainer, senjata yang dikunci secara mekanis. Alat ini bukan buatan lokal, melainkan produk militer taktis buatan Eropa Timur. 1 unit komunikasi juga ditemukan dalam kondisi mati total, kemungkinan telah mengirim sinyal atau menerima instruksi sebelum dimatikan. Isinya belum bisa dibuka karena sistem enkripsinya berlapis dan tidak bisa ditembus di lapangan. Ketiganya tidak membawa identitas. Namun dari pemeriksaan wajah dan data sidik jari, 2 dari mereka cocok dengan data personel KKB yang masuk dalam daftar pencarian sejak 2 tahun lalu. Mereka terlibat dalam penyanderaan teknisi tambang dan penembakan pos aparat di dataran tinggi. Orang ketiga tidak ditemukan dalam basis data manapun, namun ciri-cirinya tidak cocok dengan etnis lokal. Ada dugaan kuat bahwa dia adalah operator asing yang beroperasi bersama KKB sebagai penghubung. Begitu proses pengamanan selesai, 3 orang itu langsung dibawa ke pos pengamanan sementara dan dijaga ketat. Sementara itu, kapal menjadi objek utama yang kini harus diamankan sebelum ada upaya lain yang mencoba mengaksesnya. Dalam waktu 24 jam setelah penangkapan, Komando Pusat memberikan lampu hijau untuk melakukan penggeledahan fisik kapal secara penuh. Prioritasnya, identifikasi semua persenjataan di dalamnya dan pastikan tidak ada jejak yang bisa dimanipulasi oleh pihak luar. Kapal itu mungkin hanya satu dari banyak pengiriman senjata yang gagal. Tapi jika benar ada jaringan antara KKB dan agen asing, maka ini bukan lagi soal keamanan lokal, melainkan bukti bahwa konflik Papua telah masuk ke dalam konstelasi geopolitik yang lebih besar. Penangkapan ini bukan akhir, justru baru permulaan dari sesuatu yang lebih kompleks. Setelah 3 individu bersenjata berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti, fokus operasi segera berpindah sepenuhnya ke objek yang sejak awal menjadi pusat perhatian, kapal perang asing berwarna coklat tua yang terdampar di garis pantai. Papua. Kapal itu tampak usang dari kejauhan, namun struktur lambungnya menunjukkan perawatan yang cukup baik, menandakan bahwa kapal ini belum lama terbengkalai. Dalam beberapa bagian, lapisan cat anti karat masih utuh. Tidak ditemukan bekas terbakar, bocor, atau jejak ledakan, mengindikasikan bahwa kapal tersebut berhenti bukan karena kerusakan teknis, melainkan sengaja ditinggalkan. Pengamanan area sekitar dilakukan dalam 3 lapis konsentrik. Lingkar pertama, radius 200 meter dari titik jangkar kapal, dipasangi perimeter penjagaan bersenjata lengkap. Ini adalah zona steril, tidak ada lalu lintas orang maupun hewan liar yang diizinkan masuk. Lingkar kedua berfungsi sebagai zona pemantauan, di
Sinilah tim sensor, drone, dan alat pemindai radioaktif ditempatkan. Lingkar ketiga mencakup radius 1 km dan ditangani oleh unit pemantau tak langsung yang menyamar sebagai nelayan dan petani lokal untuk mendeteksi pergerakan pihak luar. Pendekatan ke kapal dilakukan bertahap. Meskipun dari luar kapal tampak kosong, protokol tetap menganggap kapal ini berpotensi aktif secara elektronik dan mungkin telah dipasangi sistem jebakan. Tim penjinak bahan peledak dari unit Gegana ikut bergabung. Mereka memulai dari dek atas dan bergerak ke bawah secara sistematis. Satu demi satu pintu baja diperiksa, dibuka secara manual, atau menggunakan alat pembuka hidrolik bila diperlukan. Beberapa ruang memiliki sistem pengunci elektrik, namun dalam kondisi tidak aktif. Sumber daya kapal, baik generator utama maupun cadangan, tidak berfungsi. Baterai internal telah dicabut, dengan kabel-kabel utama dilepas secara rapi, seolah disengaja agar kapal tampak mati total. Ruangan pertama yang menarik perhatian adalah kompartemen logistik di sisi kiri lambung. Di dalamnya ditemukan peti-peti baja bersegel. Tidak ada lambang negara, tidak ada kode pengiriman, namun masing-masing diberi label dengan sistem penomoran asing, bukan alfabet Latin. Peti-peti itu dibuka di tempat dengan kamera perekam aktif, dan 2 orang ahli senjata memeriksa satu persatu isinya. Hasilnya mencengangkan. Peti pertama berisi senapan serbu dengan laras pendek yang dirancang untuk pertempuran urban. Semuanya baru, masih dalam plastik pelindung, dilengkapi dengan peluru dalam kotak tersegel dan aksesori tempur modern, red dot, grip, dan pelindung bahu. Peti kedua dan ketiga menyimpan bahan peledak jenis C4 dalam bentuk padat, dikemas dengan detonator nirkabel yang diatur pada frekuensi khusus. Selain itu, ditemukan pula perlengkapan komunikasi taktis, jammer portabel, serta drone pengintai mini dengan sistem kontrol berbasis tablet. Yang paling mengkhawatirkan adalah 2 kontainer di dek bawah yang berisi sistem peluncur roket jarak pendek. Meski belum terpasang, sistem peluncur itu tampak utuh dan dalam kondisi siap operasional. Tidak ada logo atau nomor seri pabrikan yang bisa dilacak secara langsung. Namun bentuk dan struktur sistemnya mirip dengan model senjata yang pernah digunakan dalam konflik di Afrika Timur. Hal ini memperkuat dugaan bahwa jaringan penyelundupan senjata yang lebih besar sedang bermain, dan kapal ini hanyalah salah satu dari banyak pengiriman yang disamarkan. Pemeriksaan ruang kendali kapal menghasilkan kesimpulan awal bahwa kapal ini dioperasikan secara manual tanpa sistem navigasi otomatis. Tidak ditemukan awak yang tertinggal. Ruang mesin tidak menunjukkan jejak sabotase atau pembakaran. Ini menunjukkan bahwa kapal kemungkinan besar dikemudikan hingga ke titik pantai tertentu, lalu sengaja ditinggalkan untuk diambil kembali pada waktu yang sudah direncanakan. Jadwal itu kemungkinan besar gagal dieksekusi karena penangkapan para agen KKB yang mendahului kedatangan tim pengambil senjata. Pihak Densus mencatat bahwa tidak ditemukan pemancar darurat atau alat komunikasi aktif di ruang kemudi, tapi terdapat beberapa tanda kertas, peta, dan grafik koordinat yang ditinggalkan di meja navigasi. Beberapa di antaranya menunjukkan pola pelayaran dari arah utara, melewati kawasan perairan internasional yang jarang dilalui kapal komersial. Di salah satu sisi dinding terdapat coretan dalam bahasa yang tidak dikenali secara langsung, diduga merupakan kode internal. Semua bahan tersebut diamankan dan diserahkan kepada unit dekripsi pusat. Seiring berjalannya hari, pengamanan kapal menjadi semakin kompleks. Bukan karena ada ancaman langsung dari luar, tetapi karena potensi gangguan informasi dan eksposur publik. Dalam 2 hari setelah penangkapan dan pemeriksaan awal, intelijen siber mendeteksi lonjakan aktivitas pencarian tentang pantai terpencil tempat kapal itu ditemukan, diduga berasal dari akun bot otomatis yang terhubung ke luar negeri. Ini memaksa Densus untuk menyiapkan langkah penyesatan informasi, mengeluarkan data palsu yang mengindikasikan kapal tersebut adalah milik nelayan asing yang rusak dan tidak membawa muatan berarti. Untuk memperkuat kesan tersebut, dilakukan penempatan. Tanda buatan pada lambung kapal berupa tulisan dalam bahasa Rusia palsu, serta pengalihan cerita ke arah kapal ilegal pemburu paus. Hal ini dilakukan agar pihak asing yang terlibat kehilangan momentum dan tidak melakukan upaya penyelamatan terhadap kapal maupun muatannya. Pusat pengamanan kapal dipindah ke dalam radius 5 km.
dengan jalur masuk dan keluar hanya dibuka 2 kali sehari melalui jalur udara. Sementara itu, 3 individu yang telah ditangkap dipisahkan. 2 dari mereka diterbangkan keluar Papua untuk diinterogasi dalam kondisi khusus. Sedangkan 1 orang yang tidak dikenal identitasnya ditahan di lokasi berbeda dengan pengamanan tingkat tinggi. Semua informasi mengenai kapal, lokasi, serta penangkapan disimpan dalam jaringan tertutup tanpa akses sipil. Bahkan pasukan TNI setempat tidak diberi akses penuh, hanya sebatas perimeter luar. Ini menandakan bahwa operasi ini telah naik level menjadi operasi sensitif dengan implikasi lintas negara. Kapal perang berwarna coklat itu, yang awalnya hanya tampak seperti artefak terdampar dari konflik yang jauh, kini diperlakukan sebagai barang bukti utama dari sebuah konspirasi senjata ilegal internasional. Namun di balik itu semua, masih ada pertanyaan yang menggantung, siapa yang benar-benar memiliki kapal ini, dan mengapa ia memilih pantai Papua sebagai titik pengiriman? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Tapi satu hal jelas, kapal ini bukan kebetulan, dan seseorang di luar sana sedang kehilangan sesuatu yang sangat mahal. Setelah pengamanan kapal berhasil dilaksanakan dan ketiga pelaku diamankan dalam isolasi penuh, Densus 88 memasuki fase paling krusial dalam seluruh operasi penelusuran jaringan. Tahap ini tidak hanya menuntut presisi dan kecepatan, tapi juga kehati-hatian tingkat tinggi, sebab potensi keterlibatan pihak asing, kelompok bersenjata lokal, dan aktor non-negara sangat terbuka. Satu kesalahan langkah bisa menggagalkan seluruh proses pengungkapan. Tim analisis langsung bekerja menelusuri setiap fragmen data yang ditemukan. Prioritas utama adalah memetakan lintasan pelayaran kapal. Dari peta dan coretan yang ditemukan, di ruang kendali, diketahui bahwa kapal memasuki wilayah perairan Indonesia bukan melalui jalur laut dalam, melainkan memutar dari jalur perairan dangkal di utara Papua, menghindari sistem radar dan pemantauan milik TNI AL. Jalur tersebut bukanlah jalur umum pelayaran niaga, tapi lebih dikenal di kalangan penyelundup dan jaringan logistik ilegal yang biasa memindahkan hasil tambang ilegal atau kayu gelondongan. Koordinat yang tercatat di peta menunjukkan titik-titik berhenti yang jika dicocokkan dengan data citra satelit mengarah pada beberapa pulau kecil tanpa penduduk tetap. Dari data ini, tim intelijen mulai menebak. Kapal ini tidak berangkat dari satu pelabuhan utama, melainkan menerima pasokan dan pengisian ulang secara bertahap dari kapal-kapal lebih kecil di jalur-jalur tersembunyi. Dalam waktu 72 jam, unit cyber berhasil mengurai sebagian besar isi tablet kontrol drone dan perangkat komunikasi yang ditemukan di kapal. Beberapa file tersimpan dalam enkripsi ringan dan terhubung ke server anonim melalui jaringan luar negeri. Dari metadata muncul satu pola mencurigakan, sebuah alamat IP yang pernah muncul di wilayah Asia Tenggara, yang sebelumnya dikaitkan dengan aktivitas intelijen ilegal dalam konflik bersenjata di negara tetangga. Informasi ini menjadi titik masuk baru. Dari sanalah dimulai proses penelusuran jejak ke belakang. Analisis log lalu lintas data mengarah pada satu konsolidator yang diyakini bertugas sebagai perantara senjata. Sosok ini, berdasarkan catatan, Interpol tidak memiliki kewarganegaraan jelas dan berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain menggunakan dokumen palsu kelas tinggi. Ia diduga memfasilitasi distribusi senjata ke zona konflik menggunakan jalur laut yang tersembunyi dan jaringan pelabuhan kecil. Densus kemudian menggandeng unit khusus luar negeri melalui jalur diplomasi senyap. Namun, kerjasama ini dilakukan terbatas hanya pada entitas yang memiliki kepentingan sejalan dan rekam jejak bersih. Sementara itu, di dalam negeri, fokus dialihkan ke kemungkinan keterlibatan kelompok separatis lokal. Hal ini diperkuat oleh keterlibatan 3 anggota KKB yang ditangkap di lokasi. Dari pemeriksaan silang terhadap catatan intelijen lama, ditemukan bahwa 2 dari 3 orang tersebut pernah terdeteksi mengikuti pelatihan militer di luar negeri dengan identitas palsu sebelum kembali dan menghilang dari radar. Penelusuran terhadap aliran dana menunjukkan bahwa transaksi pembelian kapal dan senjata dilakukan menggunakan cryptocurrency melalui dompet digital yang berpindah tangan cepat. Jejaknya sulit diikuti, namun satu transaksi besar terlacak menuju akun yang pernah digunakan dalam pembelian alat komunikasi militer dari pasar gelap.
Akun tersebut, setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata terhubung ke perusahaan cangkang yang terdaftar di negara kepulauan kecil di Samudra Hindia, dikenal sebagai tempat pencucian uang unit keuangan, dan siber bekerja bergantian menelusuri struktur perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam proses itu muncul pola kepemilikan berlapis yang mengaburkan identitas asli pemilik. Namun satu dokumen gagal disamarkan sepenuhnya. Dokumen itu mencantumkan nama teknisi kelistrikan yang sebelumnya bekerja pada salah satu perusahaan pertahanan swasta. Dari sini muncul dugaan kuat bahwa sebagian senjata yang ditemukan di kapal kemungkinan besar adalah sisa produksi atau sampah industri dari perusahaan-perusahaan pertahanan yang secara diam-diam menjual ke pasar hitam. Sementara itu, penyelidikan terhadap ketiga orang yang ditangkap menunjukkan adanya sistem komunikasi berlapis. Mereka tidak saling mengenal identitas asli, namun semua mengikuti perintah dari satu saluran komunikasi terenkripsi menggunakan istilah dan sandi tetap. Saat digali lebih dalam, sandi itu identik dengan jaringan separatis yang pernah terdeteksi pada insiden penyelundupan amunisi di wilayah timur tahun sebelumnya. Ini membuka peluang besar bahwa pengiriman senjata lewat kapal ini bukan pengiriman pertama. Dari data lintasan satelit dan log komunikasi, Densus mendapati bahwa sebelum mencapai Papua, kapal itu sempat berada selama 19 jam di perairan sekitar sebuah atol di Samudra Pasifik bagian barat daya. Tempat itu dikenal sebagai wilayah netral yang sering dijadikan titik temu transaksi ilegal antar benua. Dugaan kuat muncul bahwa kapal itu merupakan bagian dari pengiriman terputus, sejenis sistem logistik senjata bergilir di mana satu kapal mengantar hanya sebagian, lalu digantikan kapal lain yang meneruskan pengantaran. Untuk membuktikan hal ini, Densus mengirim sinyal pancingan melalui sistem komunikasi satelit gelap menggunakan pola frekuensi yang sama dengan yang biasa digunakan kapal tersebut. Dalam waktu 10 jam, sistem berhasil memicu tanggapan dari satu perangkat di luar wilayah Indonesia. Tanggapan itu bersifat otomatis, tapi cukup untuk mengidentifikasi eksistensi perangkat penerima. Artinya sistem pengendali utama masih aktif dan belum menyadari bahwa kapal utama telah dikuasai. Seluruh rangkaian penelusuran ini memperkuat kesimpulan bahwa kapal yang ditemukan bukan sekadar alat angkut. Ia adalah bagian dari sistem distribusi senjata skala internasional yang dirancang untuk bergerak tanpa negara, tanpa dokumen, dan tanpa jejak. Apa yang ditemukan di Papua adalah satu simpul dari rantai yang lebih besar. Dan kini, perhatian Densus mulai tertuju ke arah lain. Mereka tahu bahwa setelah kehilangan kapal dan muatan senjata bernilai tinggi, pihak lawan pasti akan bergerak. Entah untuk menghapus jejak, menyabotase bukti, atau bahkan melancarkan serangan balasan terhadap tim yang berhasil menggagalkan operasi ini. Namun Densus tidak bergerak reaktif. Dalam senyap, mereka mulai menyiapkan operasi susulan. Fokus mereka kini bukan lagi hanya pada kapal, senjata, atau pelaku lokal. Mereka sedang memburu otak besar dari jaringan ini. Seseorang yang belum muncul di permukaan, tapi jejaknya mulai tercium.